Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu dengan saya dalam Rehat, Renungan Hati Sehat. Apa yang direnungkan adalah firman Tuhan, supaya hati saya dan Bapak Ibu dan saudara semuanya sehat. Hari ini saya akan berbicara mengenai hidup yang berfaedah. Memangnya ada hidup yang tidak berfaedah? Oh ada. Ketika saya bicara hidup yang berfaedah, berarti ada hidup yang tidak berfaedah. Ada banyak orang-orang yang hidup tidak menjadi contoh yang baik. Artinya tidak berfaedah. Mari kita akan baca dalam 1 Korintus 13 ayat 3, dikatakan demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan rehat kami pada saat ini. Biarlah menjadi kekuatan dan tuntunan setiap umat-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang terjadi di jemaat Korintus adalah sangat kompleks. Sangat kompleks. Pertama adalah masalah moralitas, masalah seksualitas. Ada hubungan intim yang terjadi antara orang tua dengan anak. Ada perzinahan-perzinahan, ada perceraian. Itu yang terjadi. Sehingga Paulus punya kewajiban, tanggung jawab untuk memberikan teguran melalui surat ini. Yang berikutnya juga ada masalah rohani atau masalah teologi. Bagaimana berbicara mengenai bahasa lidah. Di mana bahasa lidah diajarkan. Yang membuat kebingungan ketika orang masuk dalam persekutuan berjemaat itu. Sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena tidak ada yang menafsirkan. Bahasa lidah, bahasa roh adalah karunia. Jadi ketika dia berbahasa lidah yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu, maka membingungkan. Berbeda dengan bahasa lidah glosolalia yang terjadi di Kisah Para Rasul, di mana bangsa yang datang pada waktu itu bisa mendengar dengan bahasanya sendiri dan mereka mengerti. Tapi di Korintus berbeda, maka dibutuhkan karunia penafsiran untuk bisa mengerti. Ini persoalan yang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Yang berikutnya adalah masalah perpecahan jemaat. Ada pengikut Apolos, ada pengikut Paulus, ada lagi yang sombong pengikut Kristus. Tetapi terjadi kotak-kotakan, perpecahan, tidak bisa bersatu, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, menganggap dirinya paling benar, saudara. Itu yang terjadi. Masalah perpecahan. Selain itu juga masalah-masalah sosial. Kurangnya perhatian terhadap sesama. Itu yang terjadi di Korintus. Begitu kompleks. Nah, pertanyaannya apa sesungguhnya yang menyebabkan masalah itu? Paling tidak ada 3 catatan. Pertama adalah setan yang mempengaruhi. Sehingga jemaat ini melakukan praktek-praktek yang salah karena setan yang mempengaruhi. Yang berikutnya adalah karena nafsu manusia, sehingga dia melanggar kebenaran firman Tuhan karena mengikuti kemauan nafsu yang ada di dalam diri jemaat itu. Itu yang terjadi. Yang ketiga adalah paham yang gagal terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau orang memahami firman Tuhan salah, maka dia melakukan kesalahan. Kalau pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin Kristen yang mengajarkan tidak benar, maka berakibat fatal kepada jemaat sehingga melakukan yang tidak benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya yang diperlukan adalah kobarkan kasih. Karena dengan kasih itulah yang kemudian
itu menjadi berfaedah di dalam lingkungan jemaat itu. Yang kemudian ketika kasih itu menguasai, maka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Termasuk perpecahan hubungan sosial. Karena ada kasih. Kasih dari Tuhan melanda kepada diri jemaat itu, melanda kepada orang yang percaya kepada Tuhan itu, dan kemudian dipancarkan dalam kehidupan mereka. Ada dua hal penting mengapa kasih itu menduduki tingkat yang paling tinggi dalam iman Kristen. Pertama, Paulus tadi katakan, kasih itu sumbernya Tuhan. Paulus yang punya pengalaman keras terhadap pengikut Tuhan, membawa surat dari Kaisar supaya dia bisa untuk membunuh daripada umat Tuhan, memenjarakan daripada umat Tuhan, dalam melakukan penganiayaan terhadap umat Tuhan. Karena Paulus sendiri tidak memiliki kasih yang dari Tuhan. Mungkin menurut temannya, menurut orang-orang yang simpatik dengan dia menganggap, wah, Paulus itu kasihnya ya seperti itu. Tetapi saudaraku, apakah seperti itu? Dengan menganiaya dia dianggap kasih kepada Tuhan? Ada banyak orang yang menganggap ketika membunuh orang, mengasihi Tuhan adalah memuliakan Tuhan. Keliru besar. Dalam iman Kristen tidak seperti itu. Paulus sebagai seorang penganiaya jemaat, pertanyaannya, apakah Paulus orang awam? Bukan saudara. Paulus bukan orang awam. Dia adalah orang Farisi yang tahu kitab suci. Itu Paulus. Dia hafal hukum Taurat. Soal pengetahuan firman Tuhan jangan ditanya. Kalau kelas sekarang mungkin Paulus itu adalah kelasnya doktor atau profesor. Dia punya guru besar namanya Gamaliel. Itu Paulus. Tapi saudaraku, Paulus orang ilmuwan, intelektual, seorang boleh dikatakan seorang yang memiliki pendidikan tinggi. Tetapi ketika berhadapan dengan kasih Kristus, itulah yang mengubahkan dia sehingga dia menjadi seorang penginjil, berubah memberitakan kasihnya Kristus yang dia terima sendiri dari Yesus kepada dia. Saudaraku, Paulus orang yang garang, mengangkat pedang, akhirnya bertobat. Sehingga Paulus berkata, dia berkata begini, apa yang dia lakukan masa lalunya, Paulus katakan dianggap sampah, tidak berguna ketika ketemu kasihnya Yesus. Jadi kalau orang sudah ketemu kasihnya Yesus, masa lalunya itu apa? Sampah. Intelektual yang begitu luar biasa, tetapi perilakunya luar binasa, adalah sampah, saudara. Punya kedudukan tinggi, punya jabatan, tetapi ketika dia perilakunya, moralitasnya bejat, itu adalah sampah. Apakah kita sedang memiliki hati yang geram hari ini? Apakah kita sedang memiliki hati yang marah, penuh kepahitan, jengkel dengan orang-orang di sekitar kita? Ada perasaan ingin membalas, ingin menjatuhkan supaya semakin jatuh? Hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau Bapak Ibu sudah dilanda oleh kasih Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengasihi sekitarmu. Engkau tidak akan menganiaya sekitarmu. Engkau tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi engkau akan berdoa bagi orang-orang yang memusuhimu. Engkau akan berdamai. Membawa dunia ini kepada perdamaian. Membawa bangsa ini kepada perdamaian. Membawa bangsa ini untuk saling menghargai,
Membawa bangsa ini untuk saling menghormati. Membawa bangsa ini untuk tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Ketika kita sudah dilanda oleh kasih Kristus. Kasih Tuhan itu. Yang kedua, mengapa kasih itu berfaedah dan diangkat oleh Paulus? Karena dikatakan begini, kasih itu melebihi korban kita, kata Paulus. Kasih itu melebihi apa? Korban kita. Perhatikan, dia katakan begini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, kata Paulus, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Karena kasih itu menempati peringkat tertinggi dari kehidupan kita. Karena kasih itulah sumbernya Tuhan, diajarkan oleh Tuhan. Segala korban yang kita lakukan tanpa kasih tidak ada artinya. Lihat, segala korban yang dilakukan Paulus atas nama keyakinan lamanya tidak berguna karena Paulus tidak memiliki kasih. Sekalipun dia berkorban waktu, sekalipun dia berkorban untuk membawa banyak orang untuk menghancurkan umat Tuhan. Dan seolah-olah seperti berjuang bagi agamanya, bagi keyakinannya, tetapi menghancurkan pihak lain. Paulus berkata apa? Tidak ada gunanya. Dianggap sampah. Paulus tahu akhirnya bahwa kasih itu harus menempati pada posisi yang tertinggi sebagai tanda bahwa Paulus sudah menemukan Allah sejati dan Allah yang maha kasih itu melanda hatinya Paulus. Apa artinya korbanmu? Apa artinya persembahanmu? Korban waktu, mungkin korban tenaga. Kalau kita melakukannya tidak dengan tulus dan kasih, tidak dilandasi oleh kasih, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Sebesar apapun uang kita, korban kita, persembahan kita, bahkan Paulus sampai korban nyawa sekalipun, kalau tidak ada kasih, tidak ada artinya. Saudaraku, jadi kesimpulannya kita lihat 1 Korintus 13 ayat 13. Ini penting. Di mana peringkat tertinggi dalam hidup kita sebagai orang percaya? Lihat di sana. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Percaya Bapak, Ibu, dan Saudara. Pengharapan, kalau orang beriman ada pengharapan di dalam Yesus. Dan yang ketiga apa? Kasih. Dan lihat di sini di kalimat terakhir, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan yang paling besar di antaranya apa? Kasih. Karena hanya kasihlah kita beriman. Karena dengan kasihlah kita memiliki pengharapan. Kasihnya Tuhan kepada kita. Dan kita beriman. Dan kita memiliki pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, sudah memiliki kasih itu? Kalau engkau sudah memiliki kasih itu di dalam Tuhan Yesus, maka harus dipancarkan di dalam kehidupanmu dengan anak-anakmu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan tetanggamu, dengan saudaramu, dengan keluarga besarmu, bahkan termasuk dengan orang-orang yang memusuhimu. Engkau harus mampu untuk mengasihi dia. Jangan karena melihat kekurangan orang lain, karena melihat kekurangan ayahmu, karena melihat kekurangan ibumu, karena melihat kekurangan anakmu, engkau luntur kasih. Saya mau kasih tahu, kita tidak bisa untuk mengatur orang lain sesuai kemauan kita. Tapi kita bisa mengatur diri kita sesuai kemauan kita. Marilah kita bersama-sama memiliki kasih Tuhan itu atas kita.
supaya hidup Bapak, Ibu, dan Saudara berfaedah di dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas pengajaran rehat hari ini. Boleh menguatkan kami untuk kami memiliki kasih, karena kasihlah yang dapat berfaedah dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Kalau saat ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang mengingkari kasih Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Biarkanlah kami memiliki hati untuk mengasihi sesama kami. Mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi nenek kakek kami, mengasihi jemaat satu dengan yang lain, mengasihi hamba-hamba Tuhan, mengasihi tetangga kami, bahkan mengasihi orang-orang yang memusuhi kami. Terima kasih Tuhan, pengajaran kasih yang besar atas kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara mengenai firman-Mu, tapi firman-Mu tidak akan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye.